Menjelang hari H Pilpres 2024, tim kampanye nasional Prabowo Gibran merasa diserang oleh pihak tidak bertanggung jawab, yaitu munculnya koran aktung yang berisi narasi kejahatan pelanggaran HAM oleh Prabowo Subianto di tahun 98. Koran yang dibagikan ini memiliki gambar atau narasi yang seluruhnya memuat gambar atau potongan artikel mengenai pemecatan dan tindakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Ya, udah ya. Isinya confirm fitnah, misalnya ini soal inilah penculik aktivis 98 ya. Inilah korbannya. Ini gambar Pak Prabowo, teman-teman. Foto Pak Prabowo di fitnah sebagai penculik. Padahal kalau kita bicara soal penculikan ya, tuduhan kepada Pak Prabowo, ada setidaknya 4 fakta hukum yang jelas-jelas menguatkan bahwa Pak Prabowo tidak ada kaitan sama sekali dengan penculikan. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia memberikan pamflet ke pejalan kaki serta pengguna jalan di kawasan Salemba, Jakarta Pusat Jumat lalu. Pamflet dengan cover Prabowo Subianto beserta foto 12 korban dibagikan ke warga yang melintas. Kami, teman-teman mahasiswa, sepakat bahwa banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam tragedi 98 gitu. Kami tidak menyasar salah satu tokoh atau bagaimanapun, tapi yang kami harap adalah semua pihak yang terlibat di dalamnya, siapapun dia, jika memang terbukti bersalah, maka harus diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti itu. Penyebaran koran ini dinilai sebagai fitnah hingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana perkembangan dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Gracia Adur di sana. Gracia, selamat siang. Soal laporan kepada Anies dan Ganjar yang disebut menyerang pribadi Prabowo saat debat ketiga kemarin, bagaimana tindak lanjutnya, Gracia? Kalau dari Ketua Bawaslu, Rahmat Bajaj, ini sudah menerima laporan itu dan masih dalam proses. Dan Ketua Bawaslu pun ini juga tidak banyak berkomentar soal pernyataan debat yang disampaikan oleh kedua calon presiden nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Dan tidak banyak berkomentar soal laporan ini, saudara. Tindak lanjutnya adalah Bawaslu akan menyerahkan laporan ini kepada pihak KPU karena KPU yang lebih paham soal bagaimana substansi dari aturan debat tersebut, saudara. Bagi Bawaslu, laporan ini merupakan laporan pertama yang masuk ke Bawaslu soal pernyataan debat masing-masing capres dalam debat hari Minggu tanggal 7 Januari lalu, dan berharap ini adalah laporan yang pertama dan terakhir dan tidak ada laporan-laporan lagi yang masuk, saudara. Kalau saya berbicara sedikit soal bagaimana kronologi sehingga laporan ini bisa masuk ke Bawaslu, awal mula ceritanya adalah pada hari Senin tanggal 8 bulan Januari 2024, Pendekar Hukum Pemilu Bersih ini melaporkan Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, di mana ini membahas soal debat capres yang dilaksanakan pada hari Minggu 7 Januari lalu, saudara. Isinya adalah mereka tidak terima soal pernyataan yang disampaikan oleh Anies Baswedan yang bilang bahwa lahan milik Prabowo Subianto adalah seluas 340.000 hektar, dan juga tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo yang mendesak Prabowo untuk membuka data rahasia negara, saudara. Nah, kalau menurut mereka soal lahan Prabowo yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu tidak benar. Menurut mereka tanah Prabowo yang disampaikan di LHKPN ini senilai 275 miliar rupiah. Nah, berkaitan soal hal ini, saudara, rupanya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ini masih membahas di beberapa kampanyenya di hadapan para pendukungnya, saudara, sehingga menimbulkan adanya kata-kata umpatan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, saudara. Nah, menanggapi hal ini ada tanggapan dari sejumlah pakar komunikasi politik, salah satunya dari pakar komunikasi politik Universitas Indonesia yang bilang bahwa Prabowo terlihat sangat masih kesal sehingga sampai mengeluarkan umpatan-umpatan Prabowo di
depan para pendukungnya saat berkampanye, saudara. Dan ini dinilai sebagai wujud kegagalan dalam berkomunikasi politik. Tidak hanya menuai tanggapan dari pakar komunikasi politik, tapi ini juga ada tanggapan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ini juga sependapat dengan Wapres ke-6 dan 10 Yusuf Kala yang bilang bahwa seorang pemimpin itu harus bisa lebih menahan emosinya, saudara. Nah, berkaitan soal umpatan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, ini tentunya ditanggapi oleh Anies Baswedan pada saat Anies berkunjung ke Yogyakarta. Tidak ada komentar yang banyak dari Anies Baswedan, ia hanya menyampaikan matur suwun atau terima kasih, saudara. Bahkan dari tim kampanye Anies Baswedan pun juga menanggapinya dengan hal yang biasa dan tidak mempersoalkan ini sampai melaporkan hal ini ke Bawaslu. Mengapa? Karena ingin menjaga pemilu 2024 ini tetap kondusif dan membiarkan sendiri rakyat yang menilainya, saudara. Nah, berkaitan soal ini Bawaslu menanggapi soal umpatan Prabowo. Memang betul tidak ada laporan yang masuk ke Bawaslu, tetapi kalau menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bilang bahwa umpatan tersebut ini bisa melanggar pidana pemilu karena menghina peserta pemilu dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dengan pidana penjara 2 tahun dan denda 24 juta rupiah. Kita akan menunggu bersama Medop dan juga saudara seperti apa ke depannya, apakah ada laporan yang masuk atau tidak, Medop. Nah, kalau untuk sikap Bawaslu sendiri soal temuan atau apa yang disampaikan oleh PPATK aliran dana kampanye yang diterima ada 21 bendahara parpol dan juga keratusan caleg, apa sikap dari Bawaslu? Sikap dari Bawaslu, Medop dan juga saudara ini masih mempelajari temuan PPATK. Karena menurut Bawaslu, temuan dari PPATK ini masih berupa informasi belum sampai ke alat barang bukti, saudara. Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak bagaimana pernyataan dari Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Belum tahu, nanti kita lihat dulu. Belum. Tapi temuan itu jadi pembanding nanti? Kok temuan beda? Dari temuannya PPATK maksudnya? PPATK tidak melakukan temuan. Laporan? PPATK tidak melapor kepada Bawaslu, menginformasikan. Beda laporan teman informasi. Gitu. Iya, dari hal ini saudara, Rahmat Bagja mengaku PPATK sudah memberikan 2 informasi dan kedepannya juga Bawaslu ini menyurati ke seluruh peserta pemilu untuk melaporkan semua dana kampanye ke dalam laporan awal dana kampanye dan meminta peserta pemilu untuk tidak melanggarnya. Kembali ke studio, Medop. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gracia Adur melaporkan langsung dari kantor Bawaslu Jakarta.